Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susanto beserta sang wakil Doni Rahajo memicu beragam spekulasi. Mulai dari soal ketidaksiapan IKN, masalah anggaran hingga persoalan tanah. Kendati pemerintah telah memastikan bahwa mundurnya Bambang dan Doni tidak akan mempengaruhi proses pengerjaan IKN, namun ternyata tetap saja masalah ini bisa menjadi bola liar. Karena tidak hanya itu, mundurnya bos IKN ini menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota negara bukan perkara yang gampang. Dan untuk membahasnya, saya akan menyapa melalui sambungan virtual Fadil Hasan, ekonom senior Indef. Selamat pagi, Pak Fadil. Selamat pagi, Caca. Pak Fadil, apakah mantan kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara Bambang Susantono dan Doni Rahaju akan mengundurkan diri? Ini karena alasannya belum mencapai target menarik investor. Kalau dari pandangan Bapak seperti apa? Ya, saya kira siapapun yang duduk di situ ya, itu akan menghadapi masalah yang sama dan akan berakhir dengan itu pengunduran diri atau dimundurkan, ya kan? Seperti yang terjadi kepada Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Raharjo itu. Ini seperti kayak event waiting to happen aja gitu, kalau menurut saya. Karena memang saya kira pembangunan ini, pembangunan IKN ya, atau ide dan ide pembangunan IKN dan implementasinya itu sudah sejak sudah salah sejak awal, ya kan? Sejak proses penyusunan undang-undangnya sendiri di DPR, kemudian juga idenya itu sendiri, saya kira apakah kita sudah cukup memiliki kemampuan, visibility dan ini political gitu ya, support untuk bisa pindah itu saya kira juga dipertanyakan sejak awal kan gitu. Dan dalam perjalanannya kemudian seperti yang disampaikan oleh salah satu penggagas daripada IKN ya, yang saya baca itu, yang saya dengarkan itu, di tengah jalan ada penyimpangan dari konsep awal pembangunan IKN itu sendiri gitu. Nah, sehingga timbullah masalah-masalah. Kalau yang terjadi dengan Pak Bambang Susantono dan Pak Pak Doni itu kan sebenarnya dianggap pertama tidak mampu mendatangkan investasi ya, karena ada ketidakpastian dalam hal kepemilikan ataupun status lahan itu sendiri, ya kan. Kemudian yang kedua itu adalah yang terkait dengan ya investasi dan status lahan itu sendiri gitu, ya kan. Jadi investasi yang sering digembar-gemborkan sudah pada memiliki komitmen pada datang dan seterusnya, ternyata kan pada kenyataannya tidak gitu. Kemudian yang kedua, status lahannya itu sendiri yang sekarang ini bermasalah gitu. Padahal sudah berbagai upaya dilakukan, misalnya memperpanjang HGU ya dari 90 ke 120 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya itu masalah yang ada di lapangan gitu. Tapi saya kira masalah yang lebih mendasar lagi adalah bahwa memang ide dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan daripada pembangunan IKN itu sudah salah sejak awal gitu. Itu apakah artinya pola investasi, pola menjual ide pembangunan kepada pihak swasta ini tidak bisa memberikan solusi terhadap kesalahan dan juga penyimpangan yang sudah terjadi di awal? Iya, jadi kalau misalnya dari awal sudah salah kan berarti akan berakibat terus gitu kan, akan memiliki akibat yang lebih lebih parah lagi ke depannya begitu kan. Nah, itu saya kira yang juga bagi kita itu menimbulkan masalah baru begitu kan. Jadi ini hanya tinggal menunggu ini aja, menunggu bahwa
masalah-masalah itu kemudian bertumpuk dan kemudian di apa namanya ya di, eh, diakhiri dengan pengunduran daripada kedua pimpinan otorita IKN itu, ya kan. Nah, jadi menurut saya ke depan pun saya kira eh, Pak Basuki dan Pak Raja Tok Antoni itu akan menghadapi masalah-masalah yang sama, ya kan. Kalau ada dua masalah yang tadi itu bisa dia diselesaikan, mungkin akan timbul masalah-masalah lain yang saya kira menurut saya apa namanya tidak kalah kompleksnya dan besarnya begitu. Berarti Pak, yang dikatakan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan bahwa sebenarnya salah satu masalah di IKN ini karena pimpinannya kurang tepat ya. Karena siapapun pimpinannya, kesulitan dan kendala ini akan terus terjadi dalam pembangunan IKN. Iya, saya kira begitu. Misalnya kan target daripada pembangunan itu sendiri, terutama dari sisi komitmen pemerintah, kan sudah mulai menurun juga. Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa apa namanya ini alokasi yang bisa diberikan untuk pembangunan IKN itu kan setahunnya katanya 16 triliun. Itu pun kalau menurut saya kira dengan suatu asumsi-asumsi tentu di mana misalnya pertumbuhan ekonomi kita bisa relatif stabil dan meningkat, kemudian juga penerimaan pajaknya tax ratio-nya juga meningkat dan seterusnya. Apalagi kemudian kan kita mengetahui bahwa Pak Prabowo sendiri ya memiliki program-program yang sangat masif gitu ya dan sangat besar ya, seperti makan bergizi dan seterusnya itu ya. Jadi saya kira ya artinya ya kalau toh ini bisa terus berjalan itu mungkin akan berjalan dengan sangat lambat ya. Ya kalau ini ya apa namanya atau kalau menurut saya opsinya itu adalah kita mengevaluasi kembali pembangunan IKN ini gitu ya kan, karena memang menurut saya sih eh, apa namanya sejak awal itu ya sudah memiliki kesalahan yang mendasar ya. Ya. Apakah Pak, Jadi ya misalnya saja apakah eh, evaluasi itu ya secara menyeluruh itu apa namanya ini misalnya menjadikan IKN itu sendiri konsepnya berubah dari IKN menjadi apa namanya ini pembangunan pusat pemerintahan saja atau bahkan mungkin istana ya kepresidenan dan wakil presiden di sana gitu. Seperti itu gitu loh. itu artinya sebenarnya pemerintah selanjutnya Prabowo gitu ya harus melakukan evaluasi besar-besaran agar proyek ini bisa terus berlanjut. Ya, saya kira begitu memang. Dan saya kira wajar saja kalau misalnya pemerintahan baru itu melakukan evaluasi terhadap apa namanya berbagai kebijakan, program ataupun proyek-proyek yang dilaksanakan pada masa pemerintahan sebelumnya gitu. Bukan berarti kemudian kita misalnya ingin memblame, menyalahkan dan seterusnya, tapi itu sesuatu yang saya kira harus dilakukan gitu kan, karena kan nanti tantangan kedepannya kan berbeda dan kemudian juga mungkin prioritasnya antara pemerintahan sekarang yang akan berakhir Oktober dengan pemerintahan yang akan datang juga berbeda ya kan gitu. Itu artinya Pak sebenarnya membangun IKN bukan perkara mudah dan bukan hal yang bisa diburu-buru. Ya iya, kalau kita lihat pengalaman negara-negara lain juga demikian ya kan. Sekarang misalnya Mesir. Mesir kan juga sedang memindahkan ibu kotanya ya dari Kairo ke tempat yang lain. Padahal itu jarak dari Kairo itu tidak terlalu apa namanya jauh lah dibandingkan dengan misalnya apa Jakarta pindah ke ini yang sekarang ini kan IKN yang baru itu Nusantara itu ya, yang tidak ada akses jalan daratnya misalnya. Itu sampai sekarang kan masih bermasalah juga. Cina juga demikian. Padahal Cina itu kan kurang apa gitu kan, resourcesnya sudah mungkin lebih daripada
lebih jauh memadai daripada yang kita miliki gitu kan. Kalau kita lihat juga Korea Selatan juga kan memindahkan dari Seoul ke apa namanya tuh, lupa lagi nama ibu kota barunya itu, sampai sekarang kan belum selesai juga ya kan. Padahal saya kira mereka mungkin memiliki perencanaan yang jauh lebih matang daripada kita. Kalau kita kan kita mengetahui ya, ketika kita dilanda COVID, kemudian atau ya dilanda COVID, kemudian presiden menyatakan memutuskan untuk pindah, ya kemudian proses penyusunan undang-undangnya juga dilakukan secara tidak partisipatif ya dan tidak akuntabel saya kira kan. Dan kemudian juga pelaksanaannya sampai sekarang ya menurut saya seperti yang dinyatakan oleh salah satu penggagasnya itu sudah menyimpang juga dari konsep awalnya gitu. Jadi akan bermasalah lah gitu kan ke depannya juga saya kira. Baik, baik, evaluasi besar-besaran ini harus segera dilakukan oleh pemerintah jika ingin IKN ini terus berlanjut ya Pak. Terima kasih ekonom senior Indef Fadil Hasan telah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bisnis dan Referensi.